Sampurasun warga santuy kumaha damang, ulah bosan, ulah bingung, hayu atuh urang ngariung. Kali ini saya akan membawakan kalian ke tahun 1996, di mana ada sebuah film berjudul Phenomenon. Film ini kebetulan dibintangi oleh Om John Travolta. Dan saya pastikan film ini akan cocok untuk kalian semua yang terbiasa menerima asupan gizi perfilman. Walaupun masih sering makan mie campur nasi, tapi dijamin 100% film ini akan membuat kalian sadar bahwa menjadi paling cerdas tidak semudah yang dibayangkan. Tanpa berlama-lama, setel intronya Mang Poang. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Jahitan popoean, antepekan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat menyaksikan. Duit geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Film ini akan menceritakan kisah seorang pria lajang yang tinggal di sebuah kota kecil di Amerika. Dia bernama George Melly. Dia bekerja sebagai mekanik di bengkel mobil. Selain itu, ia juga memiliki kebun kecil di halaman rumahnya. Namun baru-baru ini ketenangan di kebunnya terganggu oleh seekor kelinci yang sering masuk dan memakan daunnya. Meskipun George telah memagari dengan kayu yang ditanam sedalam 1 meter di tanah, kelinci itu masih bisa masuk dan memakan tanamannya. Hal itu adalah sebuah misteri baginya. Tidak lama kemudian, Ned sahabat George datang. Dia membawa panel surya untuk George sebagai hadiah ulang tahun yang jatuh pada hari itu. Happy birthday. Thanks, Nate. Thanks. See you later. Di tempat kerjanya, George kebetulan memiliki seorang atasan yang berkebangsaan Spanyol. Sehingga kadang dia harus melihat kamus untuk mengerti beberapa kalimat yang diucapkan bosnya tersebut. Tak lama datanglah seorang wanita pengrajin kursi yang menitipkan barang dagangannya di depan bengkel tempat kerjanya. Wanita itu bernama Lacey, seorang janda beranak 2. George sebenarnya tertarik kepada Lacey, namun belum ada respon yang positif sehingga dia seperti digantungkan oleh si Lacey tersebut. Padahal si Dede Lacey teh geus kawin lain. Eta mah Dede Lesti kunyuk sete. Singkat cerita, malam telah tiba. Teman-temannya terlihat merayakan ulang tahun George di sebuah bar di sana. George bahkan mendapat hadiah ulang tahun berupa papan catur dari seorang mantri desa di sana. Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa George adalah pria sederhana dengan kehidupan normal dan teman dekat yang perhatian kepada George. Tapi kesederhanaan itu berubah ketika George mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu temannya saat berada di luar. Pada saat itu, George melihat cahaya di langit dan salah satu dari mereka tampak melaju ke arah George. Ketika dia kembali ke dalam, George mengungkapkan apa yang terjadi, tapi tak satu pun dari mereka melihat atau mendengar apapun. Saat dia berbicara, dokter menyuruh George untuk melanjutkan permainan caturnya. Dan di luar dugaan, dokter atau mantri itu langsung diskakmat oleh George. Dan ini baru permulaan. That checkmate? You mean he beat you? You get your revenge on me tomorrow, all right? Happy birthday, buddy. That was a good party. Di rumah, George bahkan tidak bisa tidur dan memikirkan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Rasa haus akan pengetahuan atau pemecahan masalah seolah meledak di kepalanya. Hingga akhirnya George memecahkan misteri mengapa kelinci yang suka makan daun selalu bisa datang dan pergi di kebunnya. Meskipun dia membangun pagar yang sangat tinggi, karena ternyata kelinci itu selalu ada di kebun dan tidak pernah keluar. Tak hanya itu, George bahkan lebih fasih berbahasa Spanyol daripada orang Spanyol itu sendiri. Atiende, señor. Estoy ocupado con Aldo. Arroz. He speaks Spanish better than I do now. Yeah, better than me too. Dan yang menakjubkan, ternyata tanpa disadari, George juga memiliki kemampuan telekinesis.
di mana kita dapat memanipulasi objek atau benda tanpa menyentuhnya. Hari-hari berikutnya sangat berbeda untuk George karena dia tiba-tiba mengetahui segala sesuatu dan melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Mulai dari memasang panel surya sendiri, bereksperimen dalam bertani, membaca lusunan buku sehari, dan sekali lagi mengalahkan mantri dalam permainan catur. Satu lagi mungkin, hentesieun ku pamajikan. That's me, Doc. Wait, George, what in the hell is going on? I understand right away. Concentrate. Dan masalahnya adalah orang-orang di sekitar berpikir itu aneh untuk George. Satu hal lagi, bagaimana George mendapatkan semua ini masih menjadi misteri. Dan apakah itu karena UFO atau alien atau semacam obat? Saya tidak tahu. Hanya bentang di langit nuka etang yang tahu. Sia mah nanya ke aing, cek bentang teh. Tak hanya orang-orang di sekitar yang kaget, Ned yang merupakan sahabat dekat George juga melongo saat mendengar ucapan George yang cepat dan tahu segalanya. Tidak lama kemudian George mendengar sebuah sesuatu seperti frekuensi aneh di radio Ned. Ned juga menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sering terjadi sebagai gangguan frekuensi normal. Tetapi George menyimpulkan bahwa itu adalah kode Morse yang dimana dirinya dan Ned membahas tanggapan kode tersebut. Dan ternyata itu akan menjadi masalah baginya di kemudian hari. Yeah. This is cool. Sampai saat George menghabiskan malam dengan membaca, dia akhirnya menyadari bahwa dia bisa memindahkan benda yang dikenal sebagai telekinesis. Oh, God. Oh, man. Is somebody trying to tell me something? Keesokan harinya, George pergi ke dokter untuk memeriksa apa yang salah. Hasilnya tentu saja 0 karena mantri yang dia temui bukan ahlinya. Dan sebaiknya mantri itu tampaknya menikmati hiburan aksi telekinesis yang ditunjukkan George. Do it again. Well, whatever the reason is, I promise you we'll find it. Okay? Now, you do that one more time. Sore hari sepulang kerja, George pergi ke rumah Leslie untuk memberinya bunga sebagai tanda bahwa dia memiliki perasaan padanya. Meski Leslie jual mahal terhadap George selama ini. Sementara anak-anak bermain, George dan Leslie berjalan-jalan di hutan di belakang rumah untuk percakapan yang lebih persuasif. Saat mengobrol, George tiba-tiba mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh kebanyakan orang pada umumnya. Di mana dia sepertinya mendengar bahwa pohon-pohon di sana memberitahu dengan gelombang frekuensi yang sangat rendah kepada George bahwa akan ada gempa bumi. Untuk itu, George meminjam ponsel dan memberitahu petugas BMKG di pusat kota. Namun karena George tidak memiliki kapasitas tersebut, para petugas BMKG tidak mempercayainya dan menutup teleponnya. Now, why don't you put some masking tape on the cupboards and the vases down in the china? Saat Leslie dan anak-anak selesai makan malam, mereka langsung dikejutkan oleh gempa. Leslie yang awalnya tidak percaya langsung kaget dan penasaran bagaimana George melakukannya. Untuk itu ia pergi ke kediaman George untuk menemuinya. Namun Leslie justru menemukan fakta mengejutkan lainnya. Kursi rotan yang dibuatnya selama ini tidak terjual, melainkan dibeli dan disimpan sendiri oleh George. Itulah yang dilakukan George untuk membuat Leslie bahagia. Namun sebagai seorang yang tidak mau dikasihani, Leslie sangat kecewa. Sing sabar atuh cuy, si Leslie malah gengsina badak. Badak naon eta? Badak naon cing? Suatu hari ada kejadian bahwa ada seorang lelaki tua yang keracunan makanan. Bahkan mantri yang menanganinya tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas. Karena lelaki tua tersebut adalah orang Portugis yang pindah di sekitar seminggu yang lalu. Dan tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Mantri yang teringat pada George kemudian menyuruh orang di sana untuk datang menjemputnya. Juga mengingatkannya untuk membawa kamus bahasa Portugis untuk dipelajarinya. George sendiri terlihat di taman kecilnya dengan Ned. Segera setelah itu datang seorang profesor dan bertanya bagaimana George dapat mendeteksi gempa bumi tanpa peralatan apapun. George menjelaskan berbagai hal dengan cara dan istilah yang membuatnya profesor dan Ned tercengang.
Dan sebaliknya, George malah mempresentasikan eksperimen bertanya kepada profesor. Mempresentasikan komir teh. Tah etanya. Tak lama kemudian teman George datang menjemputnya. Di tengah perjalanan, George dengan cepat mempelajari kamus bahasa Portugis. Dan sekali lagi, profesor itu tampak semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Setibanya di tempat kejadian, George langsung berkomunikasi dengan lelaki tua itu dengan logat Portugis yang fasih. Ternyata lelaki tua ini ingin memberitahukan bahwa dia dan cucunya telah makan makanan yang terkontaminasi dan dia sangat khawatir karena cucunya belum pulang sejak pagi itu. Karena itu, George dan teman-temannya pergi mencarinya. It's Alberto. Sampai tiba di suatu tempat, George tiba-tiba merasakan keracunan bocah itu. Dan dengan telekinesisnya, George memindahkan beberapa kayu untuk menunjukkannya keberadaan anak itu. Seketika semua orang terkejut, termasuk mantri, profesor, dan bos George. Beruntung, anak tersebut berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sang profesor penasaran dengan semua ini, akhirnya mengundang George ke universitasnya dan George mengiyakan. Sementara itu, ibu dari anak tersebut mengucapkan hatur nuhun, terima kasih atas bantuannya dan memeluk George atas tindakannya. Dengan semua kemampuannya, teman-temannya terus bertanya bagaimana dan apa yang bisa dia lakukan. Namun justru membuat George tidak nyaman dan memilih pergi dari sana. You get messages, George? Yeah, well, yeah, when Paulette delivers the mail, I do. But They say at the library you read 4 books a day now. I better go. Bad what's gonna happen, you tell us. Sementara itu, George kembali ke Lacey untuk meminta maaf atas kejadian sehari sebelumnya. Tapi sepertinya Lacey masih kecewa dengan hal itu. You want George? Sure would like you there with me. What for? Yes. I'm trying to make up with you. What I'm time? Thanks, Lace. Sekembalinya ke rumah, George kembali dikejutkan oleh beberapa pejabat pemerintah yang mengecek kediamannya. Salah satu agen FBI yang hadir juga menjelaskan bahwa Ned temannya saat ini ditahan karena mengirimkan pesan rahasia ke Komando Angkatan Udara. Yang pada saat itu sebenarnya dilakukan oleh George yang memecahkan kode Morse malam itu. Karena itu, George dibawa ke markas bersama mereka. Di sini George diuji oleh para ahli untuk menguraikan kode Morse yang kompleks. Tapi George yang cerdas mengatakan itu terlalu rumit untuknya. Dan yang dia inginkan hanyalah rekan sejerawatnya dibebaskan. Sejawat ke headline jerawat seteh. Nya eta sejawat. Merasa bahwa tes itu tidak berhasil, salah satu pemimpin menyarankan agar George diuji kecerdasannya, di mana ia harus menyebutkan 20 jenis mamalia yang berbeda dalam waktu 60 detik. Tapi George melakukan lebih dari itu, di mana ia menyebutkan mamalia dalam urutan abjad dari A sampai Z, dan ini mengejutkan pemeriksaan. Cek tanyakeun Mama Dede apa lente. Selanjutnya adalah menyatakan umur seseorang yang lahir pada tahun 1928. Berapa umurnya jika orang tersebut masih hidup sampai sekarang? George sekali lagi mampu menjawab secara rinci, bahkan sampai detiknya ia sebutkan. Pada akhirnya penguji terkejut melihat pulpen itu bisa bergerak sendiri. Saat ditanya, George menjelaskan bahwa hal itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena pada dasarnya segala sesuatu di alam semesta ini tersusun dari materi yang sama, yaitu energi. Samsudin gelewat, nya pesulap merah. Karena kurangnya bukti atas tuduhan keamanan nasional, George dibebaskan dengan syarat dia tidak lagi mengakses ke instansi pemerintah. Ketika George kembali ke lingkungan, orang-orang di sekitar menjadi semakin penasaran. Terus-menerus bertanya apa yang dia lakukan dan bagaimana dia bisa begitu pintar. Karena suasana hatinya yang tidak stabil, George menjadi emosional dan secara tidak sengaja memecahkan kaca bar, menyebabkan semua orang panik hingga akhirnya George memilih olangan menyendiri.
Dalam kesendiriannya, George menghabiskan hari-harinya dengan berkebun dan membaca. Dan akibat dari tidak pernah tidur, kondisi tubuh George semakin lemah. Sampai suatu hari, semua orang meninggalkannya. Leslie datang ke rumahnya. Disinilah Leslie dengan tulus merawat dan membersihkan pakaiannya sampai dia siap untuk mengikuti bazar di pusat kota. It's pretty close. They're coming back. Di sana George dikelilingi oleh orang-orang yang penasaran dengannya, di mana semua orang terus-menerus mempertanyakan bagaimana dan apa yang membuatnya begitu pintar. Di bawah tekanan banyak pertanyaan, kondisi George memburuk hingga akhirnya ia terjatuh dan melihat cahaya yang ia lihat saat itu. Pada akhirnya semuanya terjawab sudah bahwa mantri mendiagnosis George dengan tumor otak. Entah bagaimana tumor itu justru mengaktifkan area fungsi otak yang membuat George begitu cerdas. Dan mantri bahkan tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Namun yang jelas penyebab George tidak bisa tidur dan melihat ilusi cahaya adalah karena tumor yang dimilikinya. Pada akhirnya tubuh George sekarat dan tidak bisa bertahan lagi. Mantri itu menjelaskan bahwa tubuhnya tidak bisa bertahan lebih dari 24 jam. Dan bertanya pada George apakah ada yang bisa mereka lakukan? For a man who's never been a father, I sure feel like I'm losing a son. Can I do something for you, George? Anything? Sementara itu seorang spesialis otak dari laboratorium meminta untuk menemui George. Di sana ilmuwan meminta George untuk mengizinkannya melakukan otopsi dan memeriksa otak George. Diharapkan dapat menjadi langkah baru dalam dunia ilmiah dan dapat bermanfaat bagi penelitian modern. Namun George menolak karena sebagai manusia ia memiliki hak atas otaknya dan ingin mati seperti orang normal pada umumnya. Sampai saat dia diberi obat tidur, George berpura-pura menelan beberapa pil yang sebenarnya dia campur dengan puding. Di mana puding itu diberikan pada pegawai rumah sakit. Dan tujuan melarikan diri dari George adalah untuk menemui Leslie dan ingin menikmati saat-saat terakhir bersama orang yang dicintai. Hingga saat mereka bersama, akhirnya George menghembuskan napas terakhir tepat di samping Leslie. So sweet banget, aduh. No. Setahun setelah kematian George, Ned tampak sedang memanen jagung di kebunnya atas permintaan George saat itu. Dan hari ini adalah hari ulang tahun George. Meski George sudah tiada, mereka tetap merayakan kepergiannya. Lain tahlilan atuh. Dan tiba-tiba tamat. Film ini lebih fokus ke dampak sosial dibandingkan pengembangan kecerdasan dan itu menjadi suatu hal yang realistis. Di mana ketika orang-orang sekitar tidak siap dengan sebuah perubahan yang kita lakukan, maka hal itu akan nampak aneh di mata mereka. Setiap orang pasti diberikan suatu kekurangan dan kelebihan. Contohnya saja wanita berparas cantik, body bahenol, tapi doyannya kentut besar. Dor bunyinya. Kan kaget buat jorok modal gitu. Manusia di dunia itu tidak ada yang bodoh. Manusia diberikan segalanya oleh Sang Pencipta. Jadi garis besarnya manusia diciptakan sempurna. Apakah ada di sini yang bisa membuat manusia? Coba bayangin aja
fungsi semua organ tubuh kita. Mata untuk apa, kaki, tangan, telinga, hidung. Maka dari itu, sayangilah diri Anda. Kepintaran, kecerdasan ada di diri Anda. Gunakanlah sebaik-baiknya. Saya Gus yang bertugas pamit. Nanti ketemu di alur cerita berikutnya. Wassalam.